Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini karena saya ngetek videonya malam, gue Hengki Primansa mau simulasi desain ya rumah subsidi yang ada di perumahan. Nah, ini adalah salah satu kasuistik contoh desain rumah dengan luas tanah 8 kali 10 meter. Sebenarnya untuk rumah awalnya ukurannya itu adalah 6 kali 10, tetapi kebetulan si owner ini dapat hook, jadi rumahnya itu nambah jadi 8 kali 10. Nah, bagaimana untuk desainnya? Yuk kita bedah sama-sama desain yang udah saya desain. Nah, untuk desainnya, untuk tampak mukanya kira-kira seperti ini ya. Jadi posisinya adalah untuk gerbangnya itu saya menggunakan konsep Japanese style beserta bangunan-bangunan yang lain. Nah, di sini ada pintu gerbang ya kan. Nah, ini kenapa saya pakai lipat supaya efisiensi ruang. Nah, untuk pagar depannya, ini jadi ke depannya saya memilih konsep roster supaya apa? Supaya terkesan estetik pertama, yang kedua itu supaya terlihat ada sirkulasi angin untuk area sirkulasi yang ke taman. Nah, masuk ke ruang selanjutnya yaitu ada carport. Carport ini oke, saya hide dulu. Nah, karpet ini saya menggunakan perpaduan antara grass block dengan keramik granit ya. Yang jelas adalah dengan motif kasar. Kenapa menggunakan motif perpaduan antara granit ya kan dengan grass block? Tujuannya supaya area carport itu terlihat lebih hijau. Oke. Untuk selanjutnya kita masuk di area teras. Nah, terasnya saya kasih tempat duduk kursi, yaitu kursi yang terbuat dari jati Belanda supaya terlihat estetik juga lah. Di sini saya kasih ukuran 1 meter untuk area tanamannya. Jadi prinsip yang harus dijaga adalah bagaimana sih komposisi yang ideal antara bangunan dan rumah hijaunya. Jadi di sini saya mau nggak mau dan prinsip saya pun harus ada area-area hijau lah. Di sini saya kasih pohon supaya apa? Supaya bangunan ini nggak terkesan monoton. Jadi bangunan ini bisa dihiasi dengan apa? Dengan pohon-pohon yang seperti ini lah. Ini ada pohon, saya juga nggak tahu ya namanya ya. Nah, terus di sini saya juga kasih tanaman lambat. Nah, jadi ketika misalnya saya perspektif dengan tangga depan, maka apa? Bangunan yang tadinya hampa akan terlihat hidup ketika ada pepohonannya. Nah, jadi itu adalah salah satu trik supaya area pekarangan kita terasa lebih hidup. Nah, itu untuk area-area yang di depan ya. Jadi selain ada teras, ada carport, ada pagar, nah kita masuk ke area yang kedua, yaitu area berada di carport. Itu saya desain itu menggunakan batu bata. Tujuannya itu adalah apa? Supaya ini bisa ada sirkulasi ketika jendela itu nanti ada di dapur gitu. Jadi jendelanya itu nanti bisa disliding. Nah, untuk hiasan ininya ini saya kasih tali air dengan gradiasi antara semen dan cat ya, jadi supaya apa? Terlihat estetik juga. Nah, di sini saya pakai motif tempelan batu ya, batu kali, supaya terlihat lebih alami juga. Nah, untuk motif kusen pintu ataupun jendela saya pun menggunakan warna dominasi kayu muda. Jadi perpaduan antara putih ya kan dan kayu muda ini
itu terlihat alami, apalagi ditambah dengan pasangan bata tanpa finishing ya. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat lagi perspektif tampak depannya itu terlihat apa hidup. Lah kenapa di sini di area depan ini saya kasih jendela, bukan ini menghadap barat, enggak, tapi apa, ini tujuannya adalah sebagai style gaya karakteristik desain saya ya, secara pribadi gitu. Jadi biar terlihatnya ada titik aksen, jadi ini kan kosong kosong ya kan. Nah, gimana caranya semua orang itu terpaku? Nah, itu makanya saya di sini kasih jendela kecil. Jadi titik aksennya itu dari semua bangunan, ketika kita melihat di atas itu apa? Larinya ke sini. Ya. Itu juga salah satu trik untuk apa ya? Untuk supaya membuat daya tarik di baik dari rumah-rumah sekitar. Nah, kita lanjut ya di area atas ini bagian depan. Kenapa saya menggunakan roster yang sama dengan yang di bawah? Supaya apa? Ada sinergisitas antara bangunan yang di bawah dengan bangunan yang ada di atas. Tentunya dengan motif kusen baik jendela dan pintunya itu menggunakan motif yang sama. Nah, untuk posisi di atas ini juga sama ya. Jadi saya menggunakan posisi jati Belanda kayunya supaya terlihat estetik. Lah di sini juga sama, saya kasih tanaman-tanaman juga supaya terlihat hidup lagi. Oke, itu kira-kira untuk penampilan tampak depannya. Bagaimana dengan sirkulasi yang ada di dalamnya? Oke, kita lihat di denah lantai 1. Nah, jadi ini adalah denah lantai 1. Jadi dari sini masuk ya kan, lalu ke teras. Ini masuk ke ruang tamu. Nah, di ruang tamu ini nanti ada titik pertemuan antara mau ke ruang keluarga, ke dapur, ke kamar, atau ke lantai 2. Jadi kenapa saya pilih desainnya seperti ini ya kan? Supaya di sini ada open space yang lebih. Jadi ketika ada keluarga yang ngumpul-ngumpul di sini, kita bisa memakai aksesibilitas ruangan yang cukup luas kayak gitu. Nah, ini untuk ke kiri saya kasih dapur ya kan, ukurannya kecil aja karena memang ownernya itu masih keluarga muda ya, jadi saya siapkan kitchen set yang kecil dan meja kecil juga. Nah, ini ada kamar utama, nah ukurannya itu 3x3. Ini kenapa di lantai 1 cuma kasih satu kamar, tujuannya adalah supaya memberikan akses ruangan yang lebih luas, karena ketika misalnya kita taruh 2 kamar maka akses ruangan itu terlihat semakin sempit karena tidak ada ruang. Dan di sini di area yang paling belakang saya kasih open space juga, area terbuka. Tujuannya adalah untuk memberikan sirkulasi cahaya dan sirkulasi angin. Nah, terus di sini ketika misalnya kita udah ada di ruang keluarga ya kan, maka kalau misalnya mau naik ke lantai 2 maka ke sini ya kan, ketika misalnya kita mau ke toilet maka ada di ujung sebelah kanan. Nah, bagaimana perspektifnya? Ayo coba kita lihat bosku. Nah, ini untuk perspektifnya kira-kira seperti ini ya. Jadi tema baik eksterior ataupun interior itu saya gunakan satu tema, yaitu Japanese style ya kan, dengan konsep alami. Nah, ini kitchennya sangat simple ya, jadi cuma ada kompor, terus sink cuci, kulkas, dan rak-raknya ya. Terus didominasi oleh kayu, warna-warna kayu muda. Terus ini ada tempat makannya. Terus ketika di sini ini ada ruang tamu tadi ya, ini kita bahas. Ini ada partisi roster ya, tujuannya supaya terlihat lebih lega. Kalau misalnya kita pakai tembok maka akan terlihat kaku dan terlihat sempit ya, makanya saya kasih roster. Nah, ketika misalnya udah ada di ruang tamu maka masuk ke ruang keluarga. Ruang keluarga di sini saya kasih kabinet
dan panel TV ya kan, ketika mau nonton ya udah di sini ngumpul-ngumpulnya di sini. Nah ini saya kasih jendela sliding ya, bentuk jendela sih. Ada tujuannya ketika misalnya di dalam sirkulasi panas ya kan, maka bisa dibuka jadi nggak terlalu panas. Nah ini masuk toilet. Ini toiletnya, oke kita zoom ya kan, ya simpel-simpel aja lah, ada kloset gitu. Oh iya ini nih. Nah jadi ini yang tadi saya bahas ya, ketinggalan. Jadi ini ada jendela, terus di sini ada pasangan bata ya, jadi ketika misalnya panas ini bisa dibuka. Ini saya contohin simulasinya. Nah jadi kalau misalnya dibuka kayak set, nah oke, jadi ini bisa dibuka ya, simple aja. Jadi ini nanti kalau misalnya masuk panas ya kan, sirkulasi bisa keluar masuk sampai sini gitu. Oke, ini untuk lantai satunya ya. Nah di sini kita masuk ke area lantai ya. Ini saya sengaja kosongin ya. Kenapa? Kalau saya misalnya tutup ya kan, ya paling kita tutup pakai interior, kenapa enggak kita tutup pakai dijadiin kamar mandi ya, nanti bisa digunakan jadi kamar mandi atau bisa dijadiin gudang yang paling di sini. Oke, kita masuk ke lantai 2. Oke, ini kita masuk ke lantai 2. Oke, kita lantai 2 nya dari sini aja. Oke, jadi untuk lantai 2 ketika kita masuk ya, masuk dari lantai bawah ya kan, kita akan ketemu ruang keluarga ya. Ini ruang keluarga yang sifatnya private banget ya, private, dan di sini hampir sama konsepnya yang di bawah ya. Jadi ketika ketemu ruang keluarga ini saya kasih panel TV ya. Ini sebenarnya ini lebih cenderung ke tempat bermain anak-anak sih. Nah di lantai 3 ini saya kasih 3 kamar ya, kasih 3 kamar. Yang pertama kamar anak ke 1, terus ini ada kamar anak 2, dan ini ada ruang tamu gitu. Kenapa ruang tamunya berada di posisi belakang ya kan, karena di sini ada akses balkon yang hanya bisa diakses oleh kamar anak 1 dan kamar anak 2. Makanya kamar tamu ini saya ditaruh di belakang. Oke, kita bahas kamar anak pertama ya. Desainnya simpel aja, hanya ada kasur, terus ini lemari ya kan, meja belajar ya kan. Nah di sini juga sama konsepnya ya, ini di sliding. Jadi kalau misalnya kita mau masuk ke balkon ya, ngopi-ngopi di balkon ya, ini tinggal dibuka begini kayak gitu loh. Jadi masuknya lewat sini ya gitu, kalau mau nongkrong ya di sini. Nah terus ini juga sama ya, sliding juga, sliding ya. Jadi kalau misalnya panas ya kan, ya bisa ngerjain di luar di sini. Kalau misalnya anak-anak ada tugas sekolah ya kan, bisa ngerjain di balkon. Nah kalau ruang tamu ya kan, ya kita karena kebutuhannya nggak terlalu tinggi ya kan, makanya saya ke belakang. Nah untuk di area atasnya saya ada di toilet ya. Toiletnya cuma 1, karena menurut saya memang pasangan muda mudi juga nggak terlalu banyak aktivitas inilah, terlalu membutuhkan ruang toilet yang cukup tinggi sih. Oke, jadi itu untuk sirkulasi yang ada di lantai 2. Nah oke, kita untuk tampak atasnya. Nah untuk tampak atasnya ya, saya pakai atap biasa ya, menyesuaikan fasadnya aja. Di sini saya kasih dak ya kan, supaya untuk menyeimbangkan antara atap genteng dengan bangunan. Jadi untuk balancingnya itu biar ini nggak terlalu kaku, ketika misalnya atapnya kayak gini, maka saya di sini kasih atap dan beton kayak gitu. Di sini tetap dengan versi open space, sirkulasi angin ada di sini. Oke, itu untuk tampak atasnya.
Nah, kira-kira gimana nih misalnya kita lihat dari perspektif depannya ya. Nah, ini terlihat seperti konsep modern minimalis ya. Nah, ayo kita coba putar animasinya ya. Kita mulai dari lantai 1 aja dulu. Lantai satu kita play animation kayak gini ada kira-kira. Nah, oke. Yes, oh bentar, ada yang miss. Nah, oke. Play animation. Bagaimana nih? Oh, ini lantai 2 ya kan? Oke, ini perspektif atapnya ya, loading ini. Sabar bosku, sabar. Oke, lanjut ya kan. Ini untuk tampak depan ya kan. Ini untuk tampak depannya ya, bisa kita lihat bahwa konsep bangunan yang seperti ini ya kan memang sudah banyak, tetapi jari yang mengaplikasikan. Kenapa? Karena memang membutuhkan ekstra tenaga, membutuhkan ekstra demand yang cukup besar untuk membuat bangunan seperti ini. Jadi ketika misalnya tanya berapa biaya yang dibutuhkan untuk bangunan seperti ini ya, kalau misalnya kita kalkulasi dengan luas 80 meter persegi dikali 2 lantai kan berarti 160 meter persegi. Nah, 160 meter persegi itu kurang lebih pembiayaannya itu habis sekitar 450 jutaan. Kira-kira seperti itu bosku. Ya mungkin itu aja ya yang bisa saya sampaikan ke teman-teman, bagaimana sih konsep detail rumahnya kayak gitu ya. Seperti ini, jadi luas 8 kali 10 meter ya kan, 2 lantai, terdiri dari 4 kamar tidur, 1 ruang tamu, 2 ruang keluarga yang di bawah lantai 1 dan lantai 2, terus ada 2 toilet, taman terbuka, dan teras dan taman depan. Oke, mungkin itu saja ya. Bagaimana sih visualisasi render desainnya? Oke, nanti kita lanjut di part 2. Oke, bye. Saya Hengki Primansa. Jangan lupa follow Instagram, ya kan, Facebook ataupun TikTok kita ya di Hengki Primansa @hengki_primansa. Jangan lupa support dan dukung terus ya. Jangan lupa subscribe juga. Oke, ini mungkin akan lanjut di video berikutnya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.